Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan memasuki ibadah. Kami undang kepada jemaat Efesus Belawan untuk dapat mengikuti ibadah kita. Kita ambil waktu, kita saat teduh sejenak. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita mengangkat lagu pujian Datang ke Baitnya. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang pertama diawali dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Mandarin. Saudara-saudara yang terkasih dapat mengikutinya dalam bahasa Mandarin, karena di dalam ini kami sediakan teks bahasa Mandarin. Kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari
dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Dengan kerendahan hati kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menjauhkan kami dari virus corona yang sedang melanda dunia. Tuhan juga memberikan kesehatan yang begitu luar biasa hingga kami dapat melayani Tuhan. Tuhan, mari kiranya Engkau beri hati kepada jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah kami ini. Berkati setiap kesehatan, usaha, apa yang mereka kerjakan, mari Tuhan kiranya Engkau memberkatinya. Berkati juga guru-guru yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Biar kasih karunia Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Demikian juga Bapak, kami serahkan Bapak Pendeta Haris dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan menambahkan pemulihan agar Bapak Pendeta Haris dapat semakin melayani di GMI Efesus Belawan ini dengan perbuatan dan perkataan. Berkati juga keluarga dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan juga memakai keluarganya untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak Yesus. Amin. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bergantian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang kenyang, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan
Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kita bersama-sama. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Gloria Patri. Kita akan menyanyikan lagu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu pujian dari guru-guru Metodis 10.
pujian yang sangat indah. Kiranya pujian tersebut boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan roh pengertian kepada kami. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-9 hingga pada ayat yang ke-12, Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah atau mendengarkan yang akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke tempat penggadaian. Saya menggadaikan perhiasan oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, pada saat itu saya memperhatikan petugas yang ada di penggadaian itu mengambil sebuah alat untuk mengecek keaslian daripada perhiasan yang saya berikan pada waktu itu. Ternyata, Bapak Ibu, bagi mereka tidak cukup hanya melihat begitu saja untuk membedakan apakah perhiasan itu asli atau palsu. Dan memang Bapak Ibu, bagi seseorang, termasuk saya secara pribadi, bagi seseorang yang jarang memegang perhiasan, ada kesulitan baginya untuk membedakan apakah itu palsu atau tidak. Ada kesulitan baginya untuk memastikan itu murni atau tidak. Namun saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbeda dengan orang-orang yang hidupnya setiap hari berkecimpung di dalam memegang perhiasan, seperti para yang punya toko emas. Setiap hari menjual emas. Setiap hari mereka melihat emas. Sedikit kemungkinan bagi mereka, Bapak Ibu, bisa terjebak dalam membedakan perhiasan yang asli dengan yang palsu. Besar kemungkinan bagi mereka tidak membutuhkan alat untuk membedakan apakah itu asli atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pula dengan hidup kita. Bila kita terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan, maka kepekaan rohani kita akan meningkat. Pengenalan kita kepada Tuhan akan jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan akan dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang perlu dilakukan dan mana
yang tidak boleh dilakukan. Nah, saudara-saudari, dalam pembacaan kita hari ini ada seorang tokoh yang bernama Nuh. Dan hidupnya benar dan tidak bercacat, serta memiliki pergaulan dengan Allah. Hidupnya setiap hari bergaul dengan Allah, seperti yang sudah diperbuat oleh Henokh, nenek moyangnya. Dan yang lebih luar biasanya, Bapak Ibu, bahwa di zaman itu, seperti yang kita bacakan tadi, tidak ada ditemukan satu orang pun selain Nuh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pada zaman itu, hanya Nuh seorang yang bertahan hidup saleh dan tidak bercacat. Pada ayat yang ke-11 dikatakan tadi, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, zaman itu adalah zaman di mana manusia tidak lagi ingat akan Allah. Mereka telah melupakan Allah. Bahkan Allah telah berada di luar dari kehidupan mereka. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Dan hati mereka kecenderungan membuahkan kejahatan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela itu, Allah menemukan satu orang yang bernama Nuh, yang hidup benar dan tidak bercacat. Tentu itu adalah akibat pergaulan yang baik, pergaulan Nuh dengan Tuhan. Ia bergaul dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah yang dimaksud dengan hidup bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah yang pertama adalah berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Bergaul maksudnya adalah bertindak bersama-sama. Sejalan, sepemikiran, sependapat. Berjalan bersama Allah artinya mengikuti iramanya Allah. Kita harus pergi kemana Allah pergi. Kita harus melakukan apa yang Allah lakukan. Jangan terbalik. Bukan Allah mengikuti kemana kita pergi. Bukan Allah mengerjakan apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudari, kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita bergaul dengan Allah kalau kita tidak berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak boleh berkata bergaul akrab dengan Allah padahal kita melakukan seturut dengan kehendak kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena ada banyak orang merasa telah berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Melainkan dia berjalan sendiri, menurut kehendaknya. Berjalan bersama Tuhan itu sama seperti seorang buta yang dituntun oleh seseorang. Sekalipun dia tidak tahu apakah di depannya itu jalan lurus, datar, turunan, naikan, belokan, jurang. Namun ia akan terus mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Sang Penuntun. Begitulah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, pada bulan Januari di tahun ini, Gereja Metodis Indonesia Konta Pengembangan Sementara mengadakan pembinaan kepada kami calon guru Injil dan guru Injil di Bukit Lawang. Nah, Bapak Ibu pasti tahu Bukit Lawang arah Langkat sana masih banyak hutan lindung di sana
yang boleh dijelajahi ataupun dinikmati oleh manusia. Jadi di tengah-tengah pembinaan itu, kami ada jadwal menjelajah hutan di sekitar tempat itu. Lalu kami dipandu oleh 2 orang. Bapak Ibu, setelah mengikuti perjalanan, saya benar-benar menyadari bahwa bagaimana jadinya perjalanan kami kalau tidak ada kedua pemandu ini. Sebab jalan yang kami jalani itu bukanlah jalan lurus, bukanlah jalan datar begitu saja. Namun ada jalan yang dengan tanjakan, turunan, belokan, bahkan ada jurang yang kami lihat. Serta di sekeliling kami melihat ada beberapa hewan. Memang tidak begitu banyak. Tapi hewan itu adalah hewan yang sangat berbahaya bagi kami. Karena kami tidak tahu bagaimana cara menjinakkan hewan tersebut. Saya berpikir bagaimana jadinya jikalau tidak ada pemandu pada saat itu. Bagaimana celakanya kami apabila kami tidak mendengarkan arahan daripada pemandu. Mungkin kami akan salah jalan. Mungkin kami akan jatuh ke dalam jurang. Mungkin kami akan dicelakai oleh binatang-binatang ataupun hewan yang ada di sana. Namun Bapak Ibu, oleh karena kami semua sepakat, sehati, sepemikiran, mendengarkan si pemandu, berjalan bersama si pemandu, mengikuti kemana si pemandu melangkahkan kaki, mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh si pemandu, maka kami pun kembali ke hotel dengan selamat dan tidak kurang sesuatu apapun. Setelah kami berjalan dengan penuh banyak tantangan, namun kami puas dan bahagia. Oleh karena sekali lagi kami mengikuti si pemandu, sepemikiran, sejalan, maka kami tidak mengalami bahaya. Itulah yang dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Nanu berjalan bersama dengan Allah. Dia tidak hidup seturut kelakuan orang pada zamannya. Dan tidak berjalan seturut kehendaknya. Namun dia menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Dia menaklukkan hidupnya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah yang dimaksud bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah itu berarti bersekutu dengan Allah. Itu yang kedua. Bersekutu dengan Allah. Selain berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah itu merupakan memiliki persekutuan dengan Allah. Bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan adalah hidup selalu dekat dengan Tuhan. Itulah yang kedua. Bersekutu dengan Allah akan membuat kita hidup dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, hanya orang yang dekat, hanya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhanlah yang bisa terhubung dengan Tuhan. Yang bisa bergaul dengan Tuhan. Mengobrol, berbincang-bincang, bertanya-tanya kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya, memiliki waktu-waktu bersama dengan Allah. Menaruh telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Memiliki waktu-waktu untuk berdiam, bersaat teduh, mendengarkan suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan, melalui saat teduh dan doa kita. Saudara-saudari, tes terbaik untuk mengevaluasi apakah kita adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah bisa dengan cara bertanya kepada diri kita sendiri.
Seberapa besarnyakah kerinduanku untuk mendengarkan firman Tuhan? Seberapa besar kerinduanmu untuk mendengarkan firman Tuhan? Itulah salah satu yang bisa menentukan apakah kamu dan saya orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bergaul dengan Allah? Keuntungannya adalah akan mendapatkan perkenaan dari Allah. Kondisi Nuh yang bergaul dengan Allah menempatkan dirinya pada posisi yang pantas untuk diberkati. Kesalehannya yang istimewa membuatnya memenuhi syarat untuk menerima kasih setia Allah. Dan sebagai buah dari perkenaan Allah terhadapnya, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mungkin Nuh tidak berkenan di mata manusia di zamannya pada waktu itu, karena dia sendiri yang tidak mengikuti perilaku di zamannya. Namun di mata Allah Nuh sangat istimewa. Saudara-saudari, Allah akan mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Allah akan mengasihi orang-orang yang mengasihi Allah. Mata Tuhan akan berkenan kepada orang yang tulus mengasihi Tuhan. Henok mendapatkan berkat kasih karunia oleh karena bergaul dengan Allah. Ia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Nuh mendapatkan berkat kasih karunia, yaitu keselamatan dari musibah air bah. Bukan hanya dia seorang, tetapi keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya juga ikut diselamatkan. Sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, memimpin, dan menuntun orang-orang yang dekat dengannya. Kita akan mendapatkan kenyamanan, sukacita, kebahagiaan, berkat saat kita dekat dengan Tuhan. Saat kita hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, apakah kita sudah hidup bergaul dengan Allah? Di tengah dunia zaman sekarang ini yang tidak berbeda di zamannya Nuh. Jika kita perhatikan zaman sekarang, kefasikan, kejahatan merajalela, moral rusak, merosot, banyak masalah di sana sini. Namun biarlah seperti Nabi Nuh, kita didapati oleh Tuhan memiliki kehidupan yang saleh dan hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Secara khusus di masa pandemi ini, kita gereja GMI Efesus belum beribadah bersama-sama di dalam gereja. Jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah dengan Tuhan. Justru pada situasi yang seperti ini, kita tetap taat beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing adalah bukti bahwa kita adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki pergaulan yang baik dan intim, dipastikan dia akan memiliki hati yang sangat rindu
untuk beribadah kepada Tuhan. Hati yang sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang sangat rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu, sebagaimana Nuh mendapatkan berkat kasih karunia Allah, maka Tuhan juga akan berkenan mencurahkan berkat kasih karunia-Nya kepada kita yang hidup bergaul dengannya. Secara khusus di masa pandemi ini, di dalam kegundah gulanahan kita, Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita serta memberikan berkat-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami, sahabat kami. Kami sangat rindu dekat dengan Tuhan. Kami ingin setiap hari bergaul akrab dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena ada ketenangan di dalam jiwa kami ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kami, akan memimpin, menolong kami setiap hari ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Terima kasih buat firman-Nya yang telah boleh kami perdengarkan. Kiranya firman Tuhan dapat berbuah dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali mengangkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dapat mengirimkan persembahan ke nomor yang ada di dalam video ini. Kembali kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap pribadi kami di dalam melaksanakan setiap pekerjaan kami. Berkati Tuhan semua jemaat GMI Efesus Belawan, anak-anak remaja
berkat-berkat Tuhan yang melimpah kepada keluarga jemaat Yesus Belawan. Berkati juga guru Injil Nasrani, berkati juga Bapak Gembala, Bapak Pendeta Haris Yabian. Berkati juga Tuhan guru-guru yang ambil bagian, berkati juga setiap anak didik kami yang boleh kami layani di PKI Sebelum Belawan. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dilanjutkan dengan doksologi dan diakhiri doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pendeta Haris Yagian. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Baiklah saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Marilah membuka hatimu sebagai keluarga Allah yang mempunyai persekutuan yang indah, yang sukses dan bahagia karena memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.